Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, videonya masih membahas video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan bahas di kelas 11, yaitu bab kelima dengan tema peradaban Islam pada masa modern baru Islam. Namun sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Munculnya pembaruan Islam, itu 1800 dan seterusnya. Harun Nasution pada tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. Tiga periode besar tersebut adalah 1. Periode abad klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern yaitu 1800 Masehi hingga sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. B. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada modern. 1. Pembaru dari India. Tokohnya yaitu A. Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi. B. Sayyid Ahmad Khan, yaitu pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Yang C. Muhammad Iqbal, yaitu pada tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Sedangkan pemburu dari Mesir yaitu A. Muhammad Ali Pasha, yaitu pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi, yaitu pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. C. Jamaluddin Al-Ghifari, yaitu pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Yang D. ialah Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. E. adalah Muhammad Rashid Rida, yaitu pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Selanjutnya yaitu pembaru dari Turki. Yang pertama, A. Sultan Mahmud II pada tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Yang kedua atau B adalah Namik Kemal, yaitu pada tahun 1840 sampai 1888 Masehi. C. Pengaruh gerakan pembaru terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaru Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Pada tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya.
Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdullah Malik Karim Amrullah atau sering disebut dengan Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Haji Ahmad Mufti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku dengan berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Dan pada tahun 1973, tulisan Delia Noor diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia tahun-tahun berikutnya. Dari buku H.A. Mugeti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaru Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahannya. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan berpengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan. Pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim muda Indonesia belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana, mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan Islam seperti Al-Urwat, Al-Wusqa, dan Al-Manar yang diterbitkan di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura terbit sebuah majalah dengan nama Majalah Al-Imam yang terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama Majalah Al-Munir diterbitkan pada tahun 1911 dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal dari Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dan yang keempat adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu
Syekh Ahmad Hafid Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut materi yang dapat disampaikan, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.